Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, kembali berjumpa bersama teacher dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita bersama-sama membahas materi pelajaran pada kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lonceng kesadaran. Mari kita mendengarkan lonceng kesadaran dengan penuh konsentrasi. Ananda semua, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tahun pertama masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha. Pada pertemuan ini kita akan membahas tahun kedua sampai dengan tahun keempat Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun kedua Buddha membabarkan Dharma, ini terjadi di Rajagaha, di mana pada saat itu Buddha melakukan wasa di Weluwana Arama di Rajagaha, kerajaan Magadha. Beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang pertama yakni Buddha bertemu dengan Raja Bimbisara, di mana pada saat itu Buddha menepati janji kepada Raja Bimbisara yang pada saat dahulunya sebelum menjadi Buddha atau saat menjadi Petapa Gotama, Buddha pernah berjumpa dengan Raja Bimbisara yang kemudian Raja Bimbisara ini menawarkan sebagian dari kerajaannya kepada Petapa Gotama. Tetapi pada saat itu Petapa Gotama menjawab bahwa yang dicari bukanlah kekayaan, tapi yang dicari oleh Petapa Gotama adalah obat bagi usia tua, sakit, dan kematian, atau obat bagi penderitaan, dan beliau bercita-cita untuk menjadi Buddha. Kemudian setelah itu Raja Bimbisara mengatakan bahwa ketika nanti Petapa Gotama telah menjadi Buddha, Petapa Gotama harus menyampaikan dan mengajarkan Dharma yang telah ditemukan oleh Buddha ini kepada Raja Bimbisara dan masyarakat di kota Rajagaha. Selain pertemuan dengan Raja Bimbisara ketika berada di Weluwana Arama, Buddha juga bertemu dengan seseorang yang nantinya akan menjadi salah satu upasaka utama dalam hal menyokong dana, yaitu Sudatta. Ada yang tahu siapa Sudatta? Sudatta adalah nama asli dari Anathapindika. Anathapindika ini yang nantinya memberikan dana berupa Wihara Jetawana Arama di Sawati. Kemudian pada saat berada di Rajagaha di Wihara Weluwana Arama ini terjadi satu peristiwa yang kemudian kita kenal dengan Hari Suci Magha Puja. Kenapa dikenal sebagai Hari Suci Magha Puja? Karena terjadi di bulan Magha ketika purnama penuh. Apakah peristiwa yang terjadi pada saat itu? Yang pertama, berkumpulnya 1250 arahat tanpa dikomando, tanpa diundang, dan tanpa perjanjian. Ke 1250 arahat ini kemudian menemui Buddha di Weluwana Arama. Setelah ke 1250 biku ini berkumpul, kemudian Buddha membabarkan atau menyampaikan nasihat pembebasan atau yang dikenal dengan Oada Patimokkha. Salah satu cuplikan dari Oada Patimokkha ini
yaitu sabapa pasa akaranang kusalasa upasam pada sajitu paryoda panah eta budanusa sana. Janganlah berbuat jahat, banyaklah berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ketika peristiwa Maghapuja, selain membabarkan atau selain penyampaian dari Owada Patimokkha, pada saat itu Buddha juga menunjuk biku yang Arya Sariputra dan yang Arya Moggallana sebagai siswa utama. Setelah menyelesaikan masa wasa di Weluwana di Rajagaha, kemudian Buddha melanjutkan perjalanan menuju ke Kapilawastu. Ya, sesampainya di Kapilawastu, ya, Raja Suddhodana, Putri Yasodhara, dan juga keluarga ini sangat begitu senang karena mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini kembali ke kerajaannya. Pada saat itu Raja Suddhodana dan para keluarga serta masyarakat itu masih beranggapan bahwa Buddha ini masih seorang Pangeran Siddhartha yang ingin melanjutkan tahta di kerajaan Kapilawastu. Kemudian pada saat itu Buddha membabarkan Dharma kepada Raja Suddhodana, Putri Yasodhara, dan Ratu Mahapajapati Gotami, dan mereka semua akhirnya mencapai tingkat kesucian. Hanya di Kapilawastu, masyarakat atau rakyat di Kapilawastu ini juga ternyata masih belum meyakini dan belum percaya tentang pencapaian yang telah dicapai oleh Buddha, atau mereka belum percaya bahwa Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi petapa utama ini telah menjadi Buddha. Untuk menjawab keraguan dari masyarakat, pada saat itu Buddha menunjukkan mujizat ganda atau Yamaka Patihariya. Kenapa dikatakan Yamaka Patihariya? Karena pada saat itu Buddha terbang di angkasa di tengah kota dari Kapilawastu. Kemudian pada saat itu muncul dua elemen yang berbeda dari tubuh Buddha secara bersamaan, yaitu tubuh bagian atas dari Buddha ini mengeluarkan api dan tubuh bagian bawah dari Buddha ini mengeluarkan air. Melihat fenomena itu, kemudian atau melihat mukjizat atau keajaiban itu, kemudian masyarakat atau rakyat di Kapilawastu barulah meyakini bahwa pangeran mereka yang kemudian menjadi petapa utama dan telah menjadi Buddha. Dan pada saat itu kemudian banyak dari masyarakat di Kapilawastu yang menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Saat di Kapilawastu, selain membabarkan Dharma kepada Raja Suddhodana, Putri Yasodhara, dan juga Ratu Mahapajapati Gotami, Buddha juga mentahbiskan keenam pangeran Sakya, yaitu Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila menjadi siswa Buddha. Pada tahun ini Buddha juga mentahbiskan adik tirinya, yaitu Pangeran Nanda sebagai biku, dan juga putranya yaitu Pangeran Rahula sebagai Samanera. Kemudian di tahun ini Anathapindika mendanakan sebuah wihara yang dikenal dengan Jetavana Arama di kota Savatthi, kerajaan Kosala. Saat berada di Savatthi, di kerajaan Kosala, ya Buddha bertemu juga dengan Raja Pasenadi Kosala, yang selanjutnya Raja Pasenadi Kosala ini
menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha hingga akhir hayatnya atau hingga kematiannya. Pada tahun kedua sampai keempat ini terjadi juga satu peristiwa di mana terjadilah sengketa antara suku Sakya dan suku Kolia yang memperebutkan sungai Rohini. Jadi ketika itu sedang masa tanam, akan tetapi di waktu yang bersamaan terjadilah kemarau yang panjang dan aliran sungai Rohini ini mengalir di antara kawasan dari suku Sakya dan suku Kolia. Karena kebutuhan akan air dan juga karena tidak menemui titik temu dalam hal penggunaan air atau pembagian air, sehingga terjadilah sengketa yang sampai akan terjadi peperangan atau pertempuran. Pada saat itu Buddha mengetahui bahwasanya akan terjadi pertempuran yang memperebutkan sungai Rohini antara suku Sakya dan suku Kolia. Akhirnya Buddha pergi ke sungai Rohini dan di sana Buddha kemudian mendamaikan suku Sakya dan suku Kolia dengan mengatakan atau dengan menyadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh suku Sakya dan suku Kolia ini akan membawa penderitaan yang lebih berkepanjangan ketika terjadi pertempuran. Bayangkan saja ketika terjadi perang atau pertempuran, maka akan banyak nyawa yang hilang. Kemudian dengan adanya nyawa yang hilang pasti akan timbul kebencian. Dengan timbul kebencian akan timbul peperangan dan berlanjut seterusnya. Kemudian Buddha menyadarkan kepada kedua suku ini mana yang lebih penting, aliran sungai ataukah bangsa dan negara mereka atau suku mereka. Dan kemudian kedua suku ini berdamai. Setelah Buddha selesai menyampaikan khotbah untuk mendamaikan kedua suku ini, kemudian turunlah hujan yang sangat lebat yang kemudian mengaliri sungai Rohini dan juga mengaliri lahan pertanian dari kedua suku tersebut. Baiklah Ananda, demikianlah penyampaian materi untuk tahun kedua sampai dengan tahun keempat Buddha membabarkan Dharma. Setelah Ananda semua mendengarkan materi yang teacher sampaikan, selanjutnya teacher berharap Ananda dapat membuat ringkasan dan juga membuat kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan. Ya, semoga Ananda semua dan teacher yakin Ananda semua tetap semangat di dalam belajar, dan teacher doakan agar Ananda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Demikianlah yang dapat teacher sampaikan untuk materi kita hari ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk tahun kelima dan tahun-tahun yang selanjutnya. Dan teacher akhiri dengan Sapi Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.